Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toyib dari TI18A dengan NIM 1286 dari Universitas Bana Perjuangan Karawang, akan coba melakukan pengukuran output proses swing frame dan simulasi pro model. Dengan mengambil judul pengukuran output proses swing frame dan simulasi pro model di PT Komatsu Indonesia. Komatsu Indonesia didirikan oleh PT Komatsu Ltd di Jepang dan PT United Tractors yang merupakan distributor resmi produk Komatsu Indonesia. Dengan perkembangan infrastruktur yang sedang berkembang di Indonesia, Komatsu memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi penyedia alat berat yang diminati. Di lingkup Asia Tenggara, Komatsu Indonesia menjadi penyedia alat berat tersohor dengan memanfaatkan letak Indonesia yang sangat strategis. Komatsu Indonesia sebagai salah satu basis produksi global, Komatsu memiliki kelebihan dengan adanya fasilitas produksi terintegrasi yang terdiri dari pabrik, mesin lengkap, dan komponen. Situs perusahaan Komatsu Indonesia seluas 20,26 hektar di kawasan Industri Cakung dan 5,94 hektar di pabrik Cibitung didapatkan di www.komi.co.id. Itulah sedikit abstrak yang bisa saya berikan. Kemudian selanjutnya pro model. Pro model adalah production modeler, adalah perangkat simulasi untuk memodelkan berbagai macam sistem manufaktur dan jasa. Sistem manufaktur misalnya lantai produksi, conveyor, mungkin ban berjalan, produksi massal, jalur perakitan, sistem produksi fleksibel, crane, sistem just in time. Sistem jasa misalnya rumah sakit, pusat informasi, operasional gudang, sistem transportasi, dan departemen store. Manajemen jasa juga termasuk manajemen jasa pelanggan dan proses bisnis lainnya. Semuanya dapat dimodelkan secara efisien dan cepat dengan menggunakan pro model. Dalam dasar permodelan, elemennya adalah location atau lokasi, entitas, kemudian processing, pemrosesan, dan kemudian arrivals. Di sini S-nya arrivals atau pengiriman. Location sendiri menggambarkan tempat yang tepat dalam sistem di mana entitas dikelilingkan pada suatu pemrosesan, waktu tunggu, penyimpanan, pengambilan keputusan, atau beberapa aktivitas lainnya. Kemudian entities merupakan segala sesuatu yang dapat diproses. Beberapa contohnya misalnya part dalam pabrik, pasien rumah sakit, konsumen bank, atau penumpang pesawat terbang. Kemudian pada processing menggambarkan operasional yang terjadi pada lokasi. Misal, jumlah waktu yang dibutuhkan pada lokasi tertentu, sumber daya yang dibutuhkan untuk pemrosesan secara lengkap, dan segala sesuatu yang terjadi pada lokasi tersebut, pemilihan entities untuk lokasi tujuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, arrivals adalah mekanisme untuk mendefinisikan bagaimana entities masuk ke dalam sistem. Entities dapat dikirim secara individu maupun secara kelompok. Jumlah pengiriman entities pada waktu yang sama disebut dengan batch size. Kemudian waktu antara pengiriman yang terjadi disebut dengan inter-arrival time atau frekuensi. Jumlah keseluruhan bagian yang terkirim tersebut disebut dengan occurrences. Dan waktu awal pengiriman disebut dengan first time. Nah, kemudian ada logis juga. Logis builder, salah satu fungsinya adalah fungsi distribusi yang ada pada pro model yang dinilai pembangkit acak didasarkan pada distribusi yang spesifik. Beberapa acuan yang diungkapkan dalam fungsi distribusi adalah yang uniform dengan simbol U, itu untuk rata-rata atau bernilai tengah. Kemudian triangular dengan simbol T, kemudian eksponensial, kemudian yang terakhir normal. Terus ada juga move logic.
merupakan waktu perbedaan material antar proses yang dimodelkan. Terdapat istilah morfologi pada kolom tabel routing, di mana dalam hal tersebut dimungkinkan beberapa bentuk, yaitu move, move for, move on, kemudian move in. Banyak fungsi yang digunakan di sini adalah move for ya, biasanya untuk perpindahan entitas menuju lokasi selanjutnya dalam waktu tertentu, itu yang banyak digunakan. Nah, pada proses swing frame sendiri ada 8 proses di sini. Yang pertama take weld mainframe, kemudian full weld mainframe 1, full weld mainframe 3, machining, take weld swing frame, kemudian full weld swing frame 1 dan full weld swing frame, dan yang terakhir itu drilling. Nah, dalam simulasi per model saya memasukkan pada communication seperti yang tadi disebutkan 8 proses tersebut. Misalkan take weld mainframe itu nanti kapasitasnya infinity, kemudian untuk status ini tidak usah dirubah, hanya rules saja. Di sini kita menambahkan vivo di sini. Kemudian untuk proses kedua full weld mainframe 1 sampai drilling itu kita menggunakan rules penambahan vivo di sini. Hanya saja untuk drilling pada status kita kasih none di sini di bawahnya. Kemudian pada entities di sini entities kita input seperti ini dengan speed tidak saya rubah, tetap dengan speed standarnya. Kemudian pada processing juga, processing pertama kita masukkan entity-nya adalah plate information, kemudian location-nya di mana, take weld mainframe sini. Kemudian output-nya apa, full plate bagian dalam yang berada di full weld mainframe 1. Nah, begitu selanjutnya. Kemudian pada arrivals itu contohnya pada entity di sini. Di sini masukkan plate information, location-nya take weld mainframe. Nah, kemudian untuk full plate bagian dalam juga itu dimasukkan di mana sih dia akan diproses. Nah, untuk proses ketiga, 4, 5 sampai ke 8 proses sama seperti itu. Kemudian ini setelah kita input pada layout atau lantai, kita di sini sebutkan lantai from model ya, nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini urutan pertama dan ini akhirnya outputnya. Nah, kalau misalkan coba kita running sebentar. Nah, output yang dihasilkan adalah hasil yang didapat adalah output yang dihasilkan untuk proses pembuatan swing frame dengan waktu 8 jam per hari adalah 2015 pieces. Nah, jadi pembuatan dengan waktu normal 8 jam yang belum dikurangin waktu allowance dan lain-lain, itu adalah 2015 pieces per 8 jam atau per shift bisa dikatakan ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini dapat memenuhi persyaratan untuk UAS operasional riset. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.